seluruh lembaga negaranya sesungguhnya secara ideal itu mengalami disfungsi. Jadi legislatif, eksekutif, yudikatif itu mengalami disfungsi. Disfungsi institusi negara itu akibatnya tidak ada keseimbangan kekuatan politik. Lembaga eksekutif tidak lagi menjadi instrumen penting untuk berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Lembaga legislatif tidak lagi berfungsi untuk mendengarkan pikiran dan aspirasi rakyat. Lembaga yudikatif tidak lagi berfungsi untuk menegakkan keadilan. Ketika lembaga-lembaga negara mengalami disfungsi, maka seluruh problem rakyat itu tidak mampu ditangkap secara jernih oleh institusi negara itu. Termasuk persoalan yang berkaitan dengan demokrasi, persoalan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, persoalan yang berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya. Rezim ini sesungguhnya adalah rezim yang gagal. Dan rezim ini sesungguhnya rezim yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Rezim ini juga tidak kompatibel dengan hak asasi manusia. Karena memang sejak awal rezim ini cacat bawaan. Yang saya maksud cacat bawaan adalah proses awal elektoral itu lahir dari proses haram konstitusi yang kemudian disebut dengan anak haram konstitusi. Itu cacat bawaan. Di saat yang sama juga ada cacat bawaan bahwa presiden memiliki persoalan hak asasi manusia masa lalu yang sangat kelam. Dan mungkin kita bisa mengatakan ketika proses penculikan terjadi, ketika proses pembunuhan terjadi terhadap para aktivis sekitar 28 tahun yang lalu, itu betul-betul dilakukan oleh sekarang yang sesungguhnya adalah aktor utama dari pelanggaran HAM masa lalu. Jadi bagaimana mungkin misalnya kita berharap pada satu rezim yang punya cacat bawaan itu. Maka saya mengatakan bahwa rezim ini sebenarnya sudah tidak layak memimpin republik ini. Sudah tidak layak. Karena membawa cacat bawaan, baik presiden maupun wapres. Nah,